Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku seneng banget bisa ketemu lagi sama kalian. Aku mau bahas salah satu topik yang sebenarnya tuh sepele, tetapi menurut aku ini lumayan penting juga, apalagi buat new mom yang baru punya baby atau yang baru persiapan punya baby atau yang lagi punya baby. Ini bisa juga menambah pengetahuan dan referensi kita. Nah, aku mau bahas yaitu caranya gimana sih mencuci baju dan menjemur baju baby biar baby kita itu terhindar dari iritasi. Nah, simak videonya. Oh ya, Kak, aku juga mau ngingetin dulu nih, biar buat kamu yang baru nemuin channel ini, kamu bisa banget kepoin video-video aku di channel ini. Kalau kamu suka, kamu bisa subscribe, like, dan komen. Sorry, sampai kehabisan napas. Oke, langsung aja ke video. Mungkin pertanyaannya tuh gini, apakah mencuci baju bayi dan menjemurnya itu sama dengan ketika perlakuan kita terhadap baju-baju orang dewasa? Dan jawabannya tuh jelas tidak. Jadi kita memang lebih mengkhususkan pada baju bayi karena kalau bayi itu kan memang daya tahan tubuhnya itu belum sempurna, sedangkan orang dewasa itu lebih bisa menahan terhadap serangan penyakit, jamur, bakteri, jadi lebih kebal. Nah, kita spesifikasinya yang kita bahas itu tentang baju bayi. Gimana sih cara mencucinya? Yang pertama-tama kalau untuk baju baru nih ya, kalau untuk baju baru kita keluarin dari plastiknya, itu jangan langsung dipakein ya Bun ya. Kita cuci dulu, sekalipun itu dari dalam plastik kita cuci dulu. Kenapa? Karena kita tuh nggak tahu di konveksinya sana, di tempat pendistribusinya sana itu si baju itu mengalami apa dan dipegang-pegang siapa, ada jamurnya, bakteri dan lain-lain. Jadi lebih amannya kita cuci dulu, apalagi kalau kulit bayi kita sensitif dan sekarang lagi musim banget, musim COVID, jadi akan lebih baik kalau kita cuci dulu. Tapi pertanyaan tuh gini, apakah harus kalau kita punya baby kita pakai deterjen khusus baby juga? Nah, jawabannya enggak. Kalau baby kita itu kita cuci bajunya pakai deterjen biasa, nggak terjadi masalah, nggak ada iritasi, ruam, kemerahan, ya lanjutin aja pakai deterjen biasa. Tapi kalau misalkan kita pakai deterjen biasa, kita pakai bajunya dan terjadi ruam-ruam, gatel-gatel, iritasi, ya jangan dilanjutin. Kita ganti pakai deterjen khusus baby karena biasanya formulanya juga khusus, lebih lembut gitu. Selanjutnya, meskipun baju baby itu masa pakainya nggak lama ya, paling 3 bulan, 4 bulan udah nggak kepake, soalnya udah nggak muat. Tapi nggak ada salahnya kalau kita tetap menjaga keawetannya. Syukur-syukur bisa dikasihin ke adiknya, ya kan? Atau ke orang-orang lain yang membutuhkan karena kondisinya memang masih bagus. Nah, cara merawatnya kalau kita cuci, itu kan memang kita pisahin nih ya dari baju orang dewasa. Baju baby dicuci sendiri, baju orang dewasa dicuci sendiri. Lalu udah kita sendiri ini ya nih baju babynya. Nah, kita lihat dulu apakah ada yang bahannya wol, rajut, pokoknya yang gampang melar. Kalau gampang melar, kalau kamu pakai mesin cuci, jangan pakai mesin cuci, dicuci pakai tangan aja. Tapi kalau misalkan bahan-bahannya yang aman itu ya pakai yang maksudnya kayak katun yang nggak gampang melar, itu bisa pakai mesin cuci. Atau kalau kamu memang pakainya nggak mesin cuci, kamu pakai tangan, ya udah cuci aja semuanya pakai tangan. Karena sebenarnya mau pakai tangan atau kita mau pakai mesin cuci, insya Allah sama-sama bersihnya. Nah, kalau bayi itu ya, yang membedakan dari orang dewasa, kalau baju bayi itu biasanya sering terkena gumoh. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu ya gumoh. Itu loh, tumpahan ASI, muntahan bayi yang biasanya masih ASI. Itu kalau misalkan ketumpahan gumoh, ketumpahan ASI, ketumpahan mungkin yang udah agak gede, itu misalkan susu coklat, itu harus segera dicuci dan dibersihkan. Karena kalau untuk si baby yang masih kecil, misalkan dia gumoh, itu nggak langsung dicuci, kita tunggu beberapa jam kemudian atau kita cuci besoknya. Aku pernah, dan itu baunya nggak hilang, susah banget, amis gitu. Apalagi kalau si baju yang kena muntahan gumohan ini kecampur sama baju yang lain, udah buyar. Jadi kalau misalkan kena gumoh, kena
kena ASI, kena pup, itu disendiriin, habis dibersihin di air mengalir, terus kita kucek-kucek sedikit sama deterjen, baru kita rendam sendiri ya, jangan nyampur sama baju baby yang lain. Dan itu langsung, jadi misalkan gumoh itu langsung dibersihin. Kalau kita lagi pergi-pergi, ketika kita turun, ketika kita pulang langsung dibersihin. Pertanyaannya capek ya? Ya emang. Tapi mau gimana lagi, jadi ibu emang seperti itu. Jadi emang ya sudahlah, daripada si baju baby itu bisa bikin kulit baby kita iritasi, ya kita ngalah capeknya aja, nggak apa-apa. Nah, sekarang menjemurnya nih. Kalau yang membedakan sama orang dewasa, kalau biasanya orang dewasa tuh kalau ngejemur baju itu dibalik. Pertanyaannya kalau buat baby dibalik nggak? Dan jawabannya adalah tergantung. Kalau si baby itu menunjukkan gejala yang misalkan ruam-ruam, iritasi, setelah kamu balik bajunya itu, yang bagian dalam ada di luar, mungkin kena debu, kena jamur yang kita nggak bisa lihat, lalu si baby itu mengalami iritasi, ya jangan diterusin, kita balik aja, nggak apa-apa, pudar-pudar dikit. Tapi kalau misalkan bayinya fine-fine aja, ya dibalik, yang bagian dalam ada di luar untuk menjaga warna baju si bayi itu biar tetap bagus, tetap kinclong. Nah, yang membedakan lagi dengan bajunya orang dewasa nih ya, kalau baju bayi itu lebih bagus dicuci di air hangat atau di temperatur sekitar 40 derajat. Misalkan ribet nih ya, harus manasin air dulu, mau pakai suhu normal juga silahkan. Tapi kalau untuk lebih amannya sih di air hangat. So, terserah bunda-bunda aja deh, mau di air hangat atau di suhu normal itu juga boleh banget. Nah, kalau mau ngeringin baju di mesin cuci, biasanya itu kan ada pilihan opsinya, mau di temperatur yang cepet banget atau yang pelan-pelan aja. Kita pilih yang soft, jangan terlalu cepat, soalnya baju bayi itu kan kecil dan biasanya bahannya tuh lembut banget, jadi takutnya bakalan cepat melar dan rusak atau bahkan jadi mengkeret, menyusut. Jangan ya, kan kasihan kan sayang. Jadi lebih baik kalau kita pilih temperatur pengeringan yang rendah aja. Nah, menjemur baju bayi akan lebih baik di sinar matahari langsung. Tujuannya buat membunuh kuman-kuman penyakit yang mungkin ketika kita cuci itu masih nempel, masih bandel gitu ya. Nah, itu bisa kita jemur di bawah terik sinar matahari langsung. Kalau yang misalkan yang tipis-tipis itu kita jemurnya jangan lama-lama gitu ya. Kalau misalkan yang tebal juga jangan seharian, asalkan dia udah kering ya udah langsung angkat, jangan seharian. Soalnya kalau kita jemur seharian di bawah sinar terik matahari udah kering ya tuh baju, tetap dijemur di sinar terik matahari, takutnya dia malah ketempelan debu. Jadi kalau udah kering langsung angkat ya bun. Oke, udah segitu aja aku rasa. Dan sebenarnya menjemur dan mencuci baju buat orang dewasa sama baby itu juga nggak terlalu jauh bedanya. Cuman kalau untuk si baby itu kan kulitnya lebih sensitif, daya tahan tubuhnya belum berkembang secara sempurna, jadi kita lebih hati-hati gitu. Oke, stay safe semuanya. Sorry banget kalau agak belibet dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.